Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenitra Alzena dengan NIM 222300131 kelas 1D ingin memaparkan hasil video pembelajaran guna memenuhi tugas akhir mata kuliah teori pengantar linguistik. Video pembelajaran saya berjudul Sosiolinguistik yang akan mengkaji beberapa aspek-aspek dari sosiolinguistik. Aspek-aspek yang kita pelajari di video ini yaitu hakikat sosiolinguistik, variabel sosiolinguistik, manfaat sosiolinguistik, dan gejala sosiolinguistik alih kode. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik sudah dipakai oleh Thomas C. Hudson pada tahun 1939 dalam tulisannya yang berjudul Sociolinguistics in India dalam majalah Man in India. Dilihat dari sejarah permunculannya dibandingkan dengan ilmu pragmatik, sosiolinguistik lebih dulu lahir dan lebih dulu menemukan bentuknya yang mapan sebagai suatu kelompok kegiatan atau berdiri tertentu yang menolak bahasa, yakni pada tahun 1960-an. Sebelum kita membahas hakikat dari sosiolinguistik, mari kita simak video berikut ini. Nih, cantik kali jaketnya. Berapa harganya ini? Kata orang-orang kan kalau orang kaya belanja nggak nengok harga. Ku ambil aja lah. Wih, borong aku ah. Yang ini satu, sama yang hitam lah sekalian. Hebat kau ya. Taruh ku bilang. Kebiasaan kali. Dek. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ada promonya ini. Ada dong Ibu, Uniqlo kan lagi ngadain promo Natal dan juga Tahun Baru. Bahkan ada promo khusus hari ini dan weekend, minimal belanja 699.000, Ibu mendapatkan produk dari Uniqlo secara gratis. Dari video yang sudah kita saksikan, kita bisa cermati pada sejumlah tokoh yang berbeda jenis usia, yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Mereka menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita bisa cermati bahwa tokoh itu menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang berbeda. Dilihat dari video tersebut, tokoh Mak Betty dan tokoh penjual menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang berbeda. Mengapa bisa demikian? Karena mereka memiliki faktor latar belakang sosial yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, dan dipengaruhi oleh posisi sosial antara tokoh penjual dan tokoh Mak Betty. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Sementara linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Mengapa ada sosiolinguistik? Sosiolinguistik erat berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, khususnya psikologi sosial, antropologi, geografi manusia, dan sosiologi. Cabang ilmu sosiolinguistik bangkit sebagai aksi atas ketidakberesan analisis bahasa. Secara formal, masing-masing memiliki perbedaan atas apa yang menjadi objek kajiannya.
Selanjutnya, kita akan membahas variabel dalam sosiolinguistik. Bagaimana sebuah cabang ilmu sosiolinguistik itu beroperasi atau bekerja? Ada dua variabel utama dalam sosiolinguistik. Variabel yang pertama yaitu bahasa, dan variabel yang kedua yaitu sosial. Variabel bahasa ditempatkan sebagai variabel dependen atau variabel yang berubah-ubah atau yang dipengaruhi. Sementara variabel sosial adalah variabel independen atau variabel tetap yang mempengaruhi. Manfaat dari mempelajari sosiolinguistik yang pertama yaitu praktis. Terlatih untuk menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya karena bahasa itu sangat kontekstual. Kita dapat menyesuaikan berbagai kondisi sosial tempat kita hidup. Kita bisa berbicara di lingkungan masyarakat atau bersama teman-teman kita dengan cara yang berbeda dengan porsi yang tepat. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat efektif yang berkaitan dengan apresiasi terkait bahasa orang lain. Di dalam sosiolinguistik, setiap tuturan sebenarnya menyimpan rasionalitasnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe studi sosiolinguistik. Profesor I. Dewa Putuwijana dari UGM membuat dua tipe studi sosiolinguistik. Tipe yang pertama yaitu studi korelasional. Tipe yang kedua yaitu studi implikasional. Dalam studi korelasional, sosiolinguistik digunakan untuk mengkaji hubungan atau korelasi antara variabel-variabel sosial, kondisi sosial seseorang, atau sekelompok orang dengan performa kebahasaannya. Misal, adanya hubungan antara usia dengan bahasa atau usia dengan penggunaan bahasa. Benarkah bahasa anak-anak dengan bahasa remaja itu berbeda? Perbedaannya bagaimana? Pada tingkat morfologis, fonologis, sintaksis, dan lain-lain. Itu diuji dalam tipe studi korelasional. Studi korelasional juga mengkaji hubungan antara profesi dengan performa kebahasaan. Benarkah bahasa Indonesia yang digunakan oleh seorang peternak dengan seorang guru atau seorang insinyur itu berbeda? Perbedaannya bagaimana? Selain tipe korelasional, terdapat juga studi tipe implikasional, di mana studi ini berusaha menggunakan bahasa atau tuturan seseorang untuk mencari informasi tersembunyi atau implikatif yang tidak muncul tapi bisa ditemukan di dalam suatu tuturan. Sebagai contoh, kita bisa menyimak video berikut ini. Jan ki yo bocah iki yo pancen semangat to grabyak, Bu. Kowe lak neng desa kene, ha? Ya, saiki coba delok. Iya, Bu, delok, Bu. Delok ge. Kok sampe ini tuh fotone delok ya? Jempel-jempelan makane dan duwe HP kuwi ora mung dinggo gaya tok ning nggo golek informasi ngono lho. Ya, aku kok ora fotone jan kok merinding kabeh. Tanpa harus saya jelaskan, orang ini berasal dari mana, usianya berapa, dan dari jenis kelamin apa. Pasti pendengar sudah bisa menebak dari berbagai informasi itu. Selanjutnya, salah satu gejala sosiolinguistik yaitu alih kode. Kontak bahasa yang terjadi di dalam masyarakat bilingual melahirkan berbagai gejala kebahasaan,
Salah satunya adalah alih kode. Alih kode didefinisikan sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain karena perubahan situasi. Macam-macam alih kode dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu alih kode internal dan alih kode eksternal. Alih kode internal merupakan alih kode yang terjadi pada peralihan bahasa yang masih berada dalam satu negara. Misalnya dari bahasa Melayu ke bahasa Banjar, bisa juga terjadi antar dialek regional, misalnya peralihan bahasa dari dialek Surabaya ke dialek Tegal. Yang kedua yaitu alih kode eksternal, yaitu alih kode yang terjadi akibat peralihan bahasa dari bahasa lokal ke bahasa asing atau bahasa asing ke satu bahasa lain. Misalnya peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu dampak dari kita mempelajari alih kode. Dampak pertama yaitu penegasan. Terjadi jika ungkapan tertentu dalam bahasa B diulangi atau diformasikan kembali ke dalam bahasa C. Maka bahasa tersebut mengalami penegasan. Yang kedua yaitu relevansi. Terjadi jika penutur melakukan alih kode untuk menyesuaikan diri dengan situasi lingkungannya. Dampak ketiga yaitu dampak perluasan. Ketika ada peralihan dari kode yang bersifat khusus ke umum. Contohnya yaitu dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Peralihan itu menjadikan komunikasi diterima oleh khalayak yang lebih luas. Sebaliknya, kode dari yang bersifat umum ke bersifat khusus akan mengurangi mitra tutur yang memahaminya dan akan mengalami pembatasan.